Assalamualaikum. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang relasi dan fungsi materi kelas 8 SMP. Untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini ya. Oke, kita langsung ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai relasi. Apa itu relasi? Relasi intinya adalah sebuah hubungan. Nah, untuk pengertian yang lebih jelasnya, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, mungkin kalian di kelas 7 sudah pernah belajar tentang himpunan. Untuk contohnya di sini ada tanggal lahir. Setiap manusia itu tuh pasti memiliki tanggal lahir. Contoh si A tanggal lahirnya sekian, si B tanggal lahirnya sekian, itu yang disebut relasi. Kemudian hubungan anak dengan ibu, tidak ada anak yang tidak memiliki ibu kandung ya di sini ya. Contoh lain yaitu hubungan ayah dengan ibu, hubungan kakak dengan adik, teman semeja siswa, atau yang berbau-bau matematika nih ya. Habis dibagi bilangan tertentu, misalnya suatu bilangan yang habis dibagi 2. Nah, nanti itu kan ada hubungannya. Mungkin kalian udah pernah nonton Naruto atau Boruto ya. Di sini saya pakai hubungan ayah dengan anak. Yang pertama adalah Naruto adalah ayah dari Boruto dan Himawari. Nah, ini kan ada hubungannya ya. Kemudian di sini ada Sai. Sai adalah ayah dari Inojin. Nah, gitu kan? Sama-sama ada hubungan kan? Terus di sini ada Sasuke, ayah dari Sarada. Nah, jadi hubungan di sini itu hubungan ayah dengan anak. Kemudian ada lagi. Di sini ada Kiba, di mana Kiba ini kan diceritakan dalam Boruto belum nikah ya. Jadi di sini Kiba belum memiliki anak. Bentuk penyajian relasi adalah himpunan pasangan berurutan. Itu nanti saya tuliskan contohnya di sini ada. Kemudian diagram panah juga ada nanti contohnya. Yang tidak saya cantumkan adalah diagram kartesius. Misalkan A adalah himpunan nama ayah. Nah, tadi kan himpunan nama ayah itu kan Naruto, Sai, Sasuke, Kiba. Ya. Masih ingat kan di slide yang sebelumnya? Itu nama ayahnya adalah Naruto, Sai, Sasuke, Kiba. Nah, itu ada 4 ya. Kemudian B adalah himpunan nama anak. Ini terserah kalian ya mau dinamakan A atau B, itu suka-suka kalian. Bebas. Di sini saya misalkan himpunan A dan B. B adalah himpunan nama anak. B-nya itu berarti Boruto, Himawari, Inojin, Sarada. Nah, ini adalah himpunan pasangan berurutan, jadi ditulis seperti X dan Y. Berarti X-nya itu Naruto, Sai, Sasuke, Kiba yang mendatar. Kemudian yang vertikalnya itu adalah Boruto, Himawari, Inojin, Sarada. Nah, di sini Kiba kenapa tidak ada? Karena Kiba belum memiliki anak, sehingga tidak dipasangkan dengan siapapun. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk pasangan berurutan tinggal dipasangkan mana-mana saja. Lanjut, ini masih contoh relasi. Ada Sai, Sasuke, Naruto, Kiba. Ini di diagram panah ya. Ini diagram panah. Ini adalah wilayah untuk himpunan A. Kemudian di sebelah kanannya ada Sarada, Inojin, Boruto, Himawari. Ini bebas ya. Bisa ditulis secara acak. Nah, A ini tuh kan tadi isinya masih Sai, Sasuke, Naruto, Kiba, ini saya tulis acak. Kemudian B-nya juga saya tulis acak, Sarada, Inojin, Boruto, Himawari. Tinggal kita hubungkan. Sebelumnya saya jelaskan dulu A ini adalah domain. Ya, A ini adalah domain, di mana domain ini adalah daerah asal. Kemudian B ini adalah kodomain, di mana kodomain ini adalah daerah kawan. Jadi kita pasangkan dari domain ke kodomain. A ayah dari B, Sai ayah dari Inojin, Sasuke ayah dari Sarada,
Naruto ayah dari Boruto, Naruto ayah dari Himawari. Nah, di sini Kiba tidak memiliki panahnya karena belum ada anak. Nah, seperti itu ya. Kemudian contoh fungsi saya gunakan contoh yang tadi, hanya saja saya balik seperti ini. Nah, Boruto dan Himawari adalah anak dari Naruto. Di sini ada Inojin, anak dari Sai. Kemudian ada Sarada, anak dari Sasuke. Dan di sini ada Kiba yang belum memiliki anak. Nah, hanya saya tukar. Di mana posisinya? Di sini Himawari, Boruto, Inojin, Sarada itu menjadi di sebelah kiri. Kemudian Sai, Sasuke, Naruto, dan Kiba menjadi di sebelah kanan. B berarti menjadi domain karena asalnya ya. Tadi kan himpunan B menjadi kodomain. Nah, sekarang kita tukar. B menjadi domain dan A menjadi kodomain. Oh ya, berarti hubungannya apa nih? Bukan ayah dari lagi kan? Gak mungkin B ayah dari A. Jelas-jelas tadi yang A ayah dari B. Sekarang hubungannya apa? Yaitu hubungannya adalah B anak dari, nah kan Himawari anak dari Naruto tadi ya, bukan Himawari ayah dari Naruto. B anak dari A, benar ya, B anak dari A. Kemudian Himawari anak dari Naruto, Boruto anak dari Naruto, Inojin anak dari Sai, Sarada anak dari Sasuke. Nah, kalau ini kenapa disebut fungsi? Oke, saya jelaskan di sini karena fungsi itu adalah relasi khusus, di mana nantinya relasi khusus ini memiliki syarat yang harus terpenuhi. Apa salah satunya? Yang pertama, silakan ditulis ya kalau perlu ditulis, yaitu yang pertama adalah domainnya tidak boleh menjomblo. Sekarang kita lihat kalau di fungsi yang sekarang, setelah saya balik, adakah domain yang menjomblo? Tidak ada kan? Hanya tadi saat A menjadi domain baru ada yang menjomblo, yaitu Kiba. Nah, itu hanya relasi biasa, bukan fungsi. Kalau ini fungsi berarti syarat 1 terpenuhi. Dan syarat 2, domain tidak boleh selingkuh. Ya. Ada tidak anak yang memiliki 2 ayah? Ada tidak anak yang tidak memiliki ayah? Tidak ada kan? Nah, maka dari itu, untuk domainnya ketika dia dikatakan sebagai fungsi, berarti dia harus memenuhi 2 syarat, yaitu domainnya tidak boleh menjomblo dan domainnya tidak boleh selingkuh. Jelas ya? Jadi Himawari hanya punya 1 ayah, yaitu Naruto. Boruto hanya punya 1 ayah, yaitu Naruto. Inojin hanya punya 1 ayah, yaitu Sai. Dan Sarada hanya punya 1 ayah, yaitu Sasuke. Nah, ini adalah contoh fungsi. Jadi fungsi itu juga bagian dari relasi. Kemudian itu ada daerah yang dinamakan daerah rank atau daerah hasil, yaitu hasil dari pemetaannya itu apa? Yaitu Sai, Sasuke, Naruto. Kiba itu bukan daerah hasil karena dia tidak ada pasangannya, intinya seperti itu. Jadi kalau daerah hasil yang memiliki pasangan saja. Oke, jadi kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu relasi belum tentu menjadi fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi. Jelas ya di sini, karena relasi itu belum pasti menjadi sebuah fungsi, karena bisa aja domainnya jomblo itu masih bisa disebut relasi kan. Domain mendua juga, domain selingkuh atau mendua tadi masih bisa disebut relasi, tapi tidak bisa disebut fungsi. Tapi fungsi sudah pasti disebut relasi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.